Film ini bercerita tentang seorang prajurit yang akan dikirim ke zona konflik. Sebelum pergi dia mengemas barang-barang, dan tentunya harus pamitan jugalah sama si istri. Ketika sudah sampai pangkalan, dia langsung bersiap-siap dan melengkapi apa yang dibutuhkan. Sementara itu pasukan yang sudah dikirim duluan, harus berjuang melawan musuh yang sudah mengepung kota tersebut. Mereka sudah terkepung dari berbagai sisi. Akan tetapi Mas Jono berhasil menghadiahkan timah panas ke musuh tersebut. Oh iya, Mas Jono adalah sniper yang sangatlah handal, karena dia mempunyai jam terbang yang sangat panjang. Akibat tembakan yang dilakukan Mas Jono, musuh pun mengetahui posisi mereka. Salah satu rekan mereka pun tertembak, dan musuh semakin gencar melakukan serangan. Musuh yang datang semakin banyak, dan mereka semakin terkepung oleh keadaan. Sementara itu mereka harus mengurus Mas Petrus yang terluka parah, akibat terkena tembakan. Atas perintah Joseph Stalin, mereka tidak boleh mundur, dengan segala kemampuan, dan tekad yang sangat kuat, dan apapun yang terjadi, mereka harus bisa mempertahankan posisi, walaupun digempur habis-habisan sama musuh. Karena sudah berpengalaman di bidang peperangan sejak Perang Dunia Kedua, mereka pun bisa bekerja sama dengan baik dan saling melindungi satu sama yang lain, mereka pun bisa bertahan dari serangan musuh tersebut. Soalnya ini Rusia bos, darah Soviet masih sangat kental, yang dulu pernah ngebantai Adolf Hitler, ya walaupun mereka juga pernah dibantai sama Hitler. Musuh semakin memburutal dan merajalela, tapi mereka tidak gentar dan terus berjuang menghadapinya. Di tengah situasi yang terkepung, dan hujan peluru yang sangat mengerikan, mereka pun tetap memberi perlawanan kepada musuh, sambil melindungi yang lain. Tapi tiba-tiba ada serangan yang datang menuju ke mereka. Dan sekarang mereka harus evakuasi teman-teman mereka yang terluka parah akibat agresi militer yang dilakukan musuh tersebut. Akibat dari serangan tersebut beberapa teman mereka harus gugur dengan gagah berani di medan perang. Setelah sudah dirasa aman, Mas Thomas dan anggota DPR lainnya meninggalkan tempat tersebut. Salah, maksudnya anggota tim, bukan anggota DPR. Mereka berjalan pelan-pelan, dan berhati-hati, saling memantau setiap sudut bangunan yang ada. Oke, dan Mas Thomas pun memimpin para rombongan, sepertinya mereka mau cari tempat yang aman dan tenang, agar bisa ngopi-ngopi sebentar. Sementara itu, di pangkalan militer, yang tepatnya berada di kota, ya, kita sebut saja, Stalingrad, pasukan yang akan dikirim ke Kharkov, masih juga belum berangkat, infonya lagi nunggu perintah dari Stalin, akan tetapi Stalin sedang tidur, dan gak yang berani membangunkannya. Setelah Mas Jono dan timnya masuk ke hutan, mereka mencoba menghubungi markas pusat, namun gak ada jawaban, sepertinya musuh sudah mengacaukan jaringan radio mereka. Di saat Mas Jono sedang menghubungi markas, anggota yang lain memantau keadaan sekitar tempat, dan membuat mereka menemukan sebuah bangunan yang kosong berwarna merah, akan tetapi bangunan tersebut agak sedikit mencurigakan. Setelah mempertimbangkan segalanya, Mas Jono pun mengutus 3 supir handalnya, untuk mengecek bangunan tersebut, Mas Jerry, Mas Royal, dan Om Thomas. Dan tiba-tiba, Om Thomas pun berhasil melumpuhkan 2 musuh, dan mereka pun terus menelusuri bangunan tersebut, namun ternyata di bangunan tersebut banyak musuh yang siap memberikan perlawanan kepada mereka. Mereka pun terus menyerang, walaupun kalah jumlah, Om Thomas dan kawan-kawan tidak gentar sedikit pun, karena mereka adalah pro player, yang sudah berpengalaman di bidang tembak-tembakan, karena sudah main PUBG dari Season 1. Di saat Om Thomas dan yang lain sedang bertempur, Mas Jono dan anggota yang berada di luar bangunan, terus memberikan perlindungan kepada mereka yang berada di dalam bangunan, sambil memberitahu kalau ada musuh yang mendekat. Akan tetapi Om Thomas pun kewalahan,
dan mundur, dan Mas Jerry terkena ledakan granat. Akibat sudah terkepung, mereka pun memutuskan untuk mundur dari lokasi tersebut. Setelah pertempuran panjang dan sangat melelahkan, sekarang mereka bisa beristirahat sejenak, sambil memikirkan sesuatu untuk kedepannya. Di saat sedang beristirahat, mereka menemukan bukti rekaman musuh mereka yang sedang membantai pekerja di pabrik pembuatan senjata rahasia. Dan setelah itu, ada sedikit perdebatan di antara mereka harus pulang atau harus lanjut berperang. Berhubung mereka semua adalah orang Rusia, ya dengan sepakat, mereka lanjut berperang, karena sudah banyak teman mereka yang menjadi korban, agar tidak sia-sia pengorbanan nyawa mereka. Keesokan paginya, Mas Jono dan kawan-kawan sudah tiba di kota Tarkov, lebih tepatnya, di fasilitas kimia yang dijaga ketat oleh kelompok bersenjata. Ketika Mas Jono sudah selesai mengatur strategi dan memberi arahan kepada tim mereka, biar bisa meminimalisir korban dari anggota timnya, serangan pun dimulai dengan senyap. Mereka melesat masuk dengan sangat senyap, dan saling membagi tugas, sedangkan sniper melindungi dari jauh dan memberi informasi kepada anggotanya, tempat-tempat mana saja yang dijaga oleh musuh. Di saat sedang mengendap-endap, mereka sempat ketahuan oleh musuh, akan tetapi berhasil diamankan sama Mas Yanto. Dengan susah payah dan sangat berhati-hati, mereka bisa memasuki bangunan yang dijaga begitu ketat oleh musuh, karena dengan kerjasama tim yang sangat solid. Setelah berhasil masuk ke gedung, mereka pun membuat sedikit kejutan ke musuh.